Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Adisti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fikih munakahat. Yang pertama, pengertian daripada fikih munakahat. Fikih munakahat adalah ilmu yang membahas hukum-hukum pernikahan dalam Islam, mulai dari proses sebelum menikah sampai kehidupan setelah menikah. Jadi, fikih munakahat tidak hanya membahas akad nikah saja, tetapi juga membahas bagaimana hubungan suami istri, hak dan kewajiban, sampai cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun ruang lingkup fikih munakahat ini antaranya itu mencakup ta'aruf atau proses saling mengenal, khitbah atau peminangan, kafaah, mahar, ijab kabul, wali, saksi, walimah, hingga kewajiban dan hak suami istri. Selanjutnya yaitu hikmah dan tujuan nikah. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga termasuk ibadah dan sunnah Rasulullah SAW. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Artinya keluarga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang. Selain itu, ada beberapa hikmah dari pernikahan, yaitu menjaga diri dari perbuatan zina, memperoleh keturunan yang sah, melatih tanggung jawab, mempererat hubungan kekeluargaan, dan menciptakan ketenangan dalam hidup. Karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah apabila sudah mampu, baik secara fisik ataupun mental. Selanjutnya yaitu proses ta'aruf, yaitu saling mengenal. Ta'aruf itu adalah proses saling mengenal antara calon suami dengan calon istri dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam proses ini, kedua belah pihak itu saling mengenal karakter, sifat, visi, serta latar belakang keluarga masing-masing. Ta'aruf ini dilakukan agar pernikahan tidak hanya berdasarkan rasa suka aja, tetapi juga berdasarkan kesiapan, pemahaman terhadap pasangan. Lalu dalam Islam itu ta'aruf juga memiliki batasan seperti menjaga adab, tidak berduaan, dan tetap menjaga kehormatan diri. Kemudian ada kafaah. Kafaah itu berarti kesetaraan ataupun kecocokan antara calon mempelai suami dengan calon mempelai istri. Kafaah bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi lebih kepada keseimbangan agar rumah tangga dapat berjalan harmonis. Biasanya kafaah dilihat dari agama dan akhlak, pendidikan, pemahaman hidup, serta kemampuan dalam ekonomi. Tapi dalam Islam, agama dan akhlak menjadi ukuran yang paling utama. Karena kalau agamanya baik, maka insya Allah rumah tangga juga akan lebih mudah dijaga. Selanjutnya itu adalah mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri saat pernikahan. Mahar ini merupakan bentuk penghormatan dan bukti kesungguhan seorang laki-laki dalam menikahi seorang perempuan. Mahar itu bisa berupa uang, emas, barang, ataupun sesuatu yang bermanfaat. Dalam Islam, mahar itu tidak boleh memberatkan dan dianjurkan sederhana sesuai dengan kemampuan. Berikutnya itu adalah ijab kabul. Ijab kabul inti dari akad nikah. Ijab adalah ucapan dari wali perempuan untuk menikahkan, sedangkan kabul ini adalah jawaban dari mempelai laki-laki yang menerima pernikahan tersebut. Nah, ijab kabul ini harus diucapkan dengan jelas, dilakukan dalam satu majelis dan disaksikan oleh wali serta saksi agar pernikahan sah menurut syariat Islam. Selanjutnya itu ada wali. Wali itu adalah orang yang bertugas untuk menikahkan mempelai perempuan. Dalam Islam, wali termasuk salah satu rukun dari nikah. Biasanya wali ini adalah ayah kandung. Kemudian jika nggak ada, bisa digantikan oleh keluarga laki-laki terdekat sesuai dengan urutan syariat. Keberadaan wali ini sangat penting karena menunjukkan adanya tanggung jawab keluarga terhadap pernikahan seorang perempuan tersebut. Selanjutnya ada saksi. Saksi bertugas menyaksikan berlangsungnya akad nikah agar pernikahan sah dan diketahui oleh orang lain. Saksi, syarat saksi yaitu pertama muslim, baligh, berakal, adil, dan jumlah saksi minimal itu ada 2 orang laki-laki. Adanya saksi juga bertujuan agar tidak terjadi fitnah atau perselisihan di kemudian hari mengenai status pernikahan. Yang terakhir itu ada walimah. Walimah ini acara syukuran setelah pernikahan. Tujuannya untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut telah resmi menikah. Selain itu, walimah juga menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pelaksanaannya, Islam mengajarkan agar walimah dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fikih munakahat dan ruang lingkup fikih munakahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.